Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, muliakan para jemaah Musalla Al-Utsmaniyah, Musalla Utsmaniyah yang dirahmati Allah. Insyaallah setiap ba'da maghrib, setiap Jumat, malam Jumat kita membuka kitab Turas. Selama ini kitab fikih ya, kitab hadis atau kitab fikih perbandingan mazhab Subulus Salam, syarah daripada Bulughul Maram. Dan khusus untuk malam Jumat yang keempat kita membuka ilmu tauhid. Ilmu tauhid karya Imam Al-Ghazali. Sebelumnya mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahli baiti ajma'in wal awliya was salihin wal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asyadidina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Khususan di sahibul kitab Iljamul Awam an Ilmil Kalam li Hujjatil Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bihi wal muslimina bi ulumihi wa bi ulumin jami'il ulama. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis kitab tauhid ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami, dari segala gangguan, tipu daya, muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah, ya Tuhan, anugerahkanlah kepada kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah. Karuniailah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Anugerahkanlah kami, anak dan keturunan kami, menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan, anugerahkan pula keberkahan kepada seluruh orang-orang yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang membantu jihad talabul ilm, jihad fi sabilillah di dalam dakwah kami ini. Ya Allah, bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Jadi insyaallah kita membuka ilmu tauhid. Kitabnya ini tipis karena tulisannya halus. Kalau cetakan yang terbaru sekarang tebal sedikit. Ini kitab Imam Ghazali di akhir hayatnya. Jadi artinya ini kitab lebih tua dari segala kitab Imam Al-Ghazali, seperti Ihya Ulumuddin, Al-Munqidh Minadh Dhalal, Al-Mustasfa, tasawufnya, belum lagi masalah kitab-kitab akhlak dan sebagainya. Banyak karya-karya Imam Ghazali, yang paling tua adalah ini. Jadi artinya kitab ini beliau tulis tidak lebih dari 2 minggu. Dan setelah itu beliau meninggal dunia di akhir hayatnya. Dan ini adalah kesimpulan bagaimana tauhid ulama salaf. Dia meluruskan bagaimana kelompok-kelompok mengaku tauhid salaf, tapi ternyata tidak. Ya, sebenarnya saya bawa buku Turas juga ini. Ini Abu Mansur Al-Maturidi. Ini juga kitab tua, 1100 tahun lebih. Jadi rujukan Ahlu Sunnah wal Jamaah, kitab tauhid itu pertama Imam Asy'ari, yang kedua ini dia, Abu Mansur Al-Maturidi. Pernah nggak dengar kenapa sih mazhab Imam Syafi'i kiblat tauhidnya Al-Asy'ari gitu? Pernah dengar nggak? Tapi insyaallah nanti kita kembangkan. Intinya kita belajar tauhid adalah tidak untuk diperdebatkan di kalangan Islam, walaupun banyak aliran-aliran yang
berbeda, kita katakanlah Mu'tazilah, kita katakanlah Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Ahlussunnah wal Jamaah. Yang terakhir Ahlussunnah wal Jamaah pecah, itulah Salafi. Jadi Salafi meskipun secara fikih dia mazhab Ahmad bin Hambal, yang kiblat tauhidnya pada dasarnya adalah Asy'ariyah, tapi mereka akhirnya berkiblat kepada pemahaman-pemahaman ulama mutaakhirin, ke kelompok mereka begitu ya. Jadi inilah yang mau diluruskan oleh Imam Ghazali. Di antaranya adalah tajsim, bagaimana menerjemahkan ayat Al-Quran menggambarkan Allah itu secara fisik. Jadi kalau Allah 'alal 'arsy istawa, Allah itu bersemayam di arsy itu, dianggap ya dia seperti duduknya saya di mimbar ini, kata Ibnu Taimiyah. Nah, inilah yang mau diluruskan. Sebenarnya bukan itu yang dikatakan tauhid salafi atau ulama salaf. Ulama salaf itu adalah pemahaman daripada sahabat tabi'in ya. Namun intinya adalah tauhid ini bagaimana kita bisa mengesahkan Allah agar kita tidak sesat di jalan. Bagaimana pemahaman kita terhadap dunia ini, bagaimana Allah sang pencipta. Jadi mari kita baca sedikit keberkahan daripada karya Imam Ghazali ini. Ini Pak, yang saya pegang ini adalah cetakan pertama Pak dari Makhtutat. Makhtutat itu karya asli tulis tangan Imam Al-Ghazali yang paling kuat. Jadi ini belum dicetak secara dulu pas ketika saya beli ini belum ada dicetak dulu, tapi sekarang sudah ada dicetak. Saya lihat, makanya kan ada yang kita iklankan di WA kita yang saya share, itu baru cetakan baru itu. Dulu ini makhtutotnya kitab aslinya itu yang baru dinukil itu belum muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tajalla li kafati ibadihi bi sifatihi wa asma'ihi wa tahat suqulit talibin bi bada'in kibriyaihi wa qasa ajnihati al-afkar duna hama izzatuhu ta'ala bi jalalihi an tadruka al-afham kannu haqiqatu wastawfa qulubu awliyaihi wa khasatih wa istaghraqa arwahahum hatta ihtaraqu binari mahabbatih wa bahtu fi ashraqi anwari 'azamatih wa kharasa alsinatuhum 'an ath-thana'i 'ala jamali hadratihi ila bima asma'ahum min asma'ihi wa sifatihi wa anba'ihim 'ala lisani rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam khaira khaliqatihi wa 'ala ashabihi wa 'itratihi. Ini mukaddimah daripada Imam Ghazali ya. Amma ba'du, faqad sa'alatni arsudakallah anil akhbar al-muhamah litashbihi 'inda ar-ri'a wal jihal min al-haswiyat ad-dalal haythu i'taqadu fillahi wa sifatihi ma yata'ala wa yataqaddas 'anhu min as-surah wal yad wal qadam wal nuzul wal intiqal wal julus 'ala al-'arsh wal istiqrar wa ma yajri majrahu mimma akhadhuhu min zawahiril akhbar. Jadi Imam Ghazali ini kenapa dia menulis seperti ini? Di akhir hayatnya dia menemukan bagaimana orang memahami ayat-ayat Al-Quran tentang sifat-sifat Allah, tentang sifat-sifat Allah yang maha suci. Allah banyak di dalam Al-Quran menceritakan tentang dirinya, ada memakai kata-kata surah, gambar, seolah-olah Allah itu berbentuk. Kemudian aliyat, tangan, kaki. Kemudian Allah turun dari langit. Apakah turunnya seperti manusia? Wal nuzul ya, wal intiqal. Kemudian juga Allah itu berpindah umpamanya. Wal julus 'alal 'arsy. Duduknya Allah di aras, apakah duduknya sama seperti manusia?
wal istiqrar wa ma yajri majrahu mimma akhadhu min zawahir akhbar wa suwaruhu wa annahum za'amu anna mu'taqiduhum fihi mu'taqidus salaf. Jadi banyak kelompok-kelompok yang mentakwilkan ayat ini secara zahir. Jadi kalau Allah punya tangan ya bertangan, kalau Allah turun ya turun. Allah itu berbentuk, iya. Allah punya kaki, iya. Tapi ketika ditanya bagaimana bentuknya, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang bisa menyerupai Tuhan. Ini disebut dengan tajsim. Jadi inilah. Kemudian kelompok-kelompok ini kata Imam Al-Ghazali mengaku mu'taqidus salaf. I'tiqad mereka mengikut ulama salaf. Nah, itu dia. Jadi tapi ini sebenarnya adalah perdebatan ilmiah di kalangan para pemikir filosof, para ulama-ulama besar. Namun intinya kita adalah mengkaji tauhid ini bagaimana kita bisa mema'rifatkan Allah. Apa yang dikatakan ma'rifat? Laisa misafah baini wa bainahu, bainana wa bainahu. Kita itu tidak punya jarak antara diri kita dengan Allah. Artinya kita yakin Allah itu Maha Mencipta. Jangan sampai ada keraguan. Allah itu yang menciptakan alam ini. Makanya kalau dalam Ahlussunnah itu kan ada, kalau anak-anak ibtidaiyah itu diajarkan wujud, qidam, baqa. Itu kan wujud artinya ada, qidam Allah itu maha terdahulu, baqa kekal, mukhalafatul lil hawadis. Allah itu berbeda dari segala bentuk yang baharu, tak bisa disamakan. Jadi kalau ada keyakinan-keyakinan lain membuat Tuhannya berbentuk gajah, ada Tuhannya yang dipatung, yang Tuhannya punya anak katanya, itu berarti mukhalafatul lil hawadis. Allah itu tak bisa sama dengan yang baru. Itulah kenapa Ahlussunnah wal Jamaah Imam Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi mentakwil ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, langsung membagi sifat-sifat Allah: wujud, qidam, baqa, al-mukhalafatul lil hawadis, qiyamu binafsihi. Dia berdiri sendiri. Jadi Tuhan itu tidak bersandar dengan siapapun. Jadi kalau Tuhan itu punya anak, berarti dia bersandar dengan ayahnya, kan? Makanya di dalam tauhid Asy'ariyah atau Al-Maturidi langsung disebut sifat-sifat Allah. Di sini Imam Ghazali sangat menyayangkan ada orang mengingkari ini. Jadi Imam Asy'ari ini ya, dia lahirnya 260 Hijriah, meninggalnya 324 Hijriah, dari Basrah asalnya. Nama lengkap beliau adalah Ali bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari. Jadi semua mazhab itu kiblat tauhidnya kepada Imam Asy'ari sebelum munculnya teori Al-Maturidiyah, sebelum munculnya kitab ini. Jadi ini sengaja saya nggak jabarkan satu persatu karena waktu kita singkat, dan ini pun kita buka sebulan sekali. Yang paling penting adalah jangan sampai ada pemahaman Allah itu seperti makhluk, disamakan dengan makhluk. Tapi ketika disebut apakah sama dengan makhluk? Tidak. Nah itu dia ya. Udah gitu ada yang mencela ilmu kalam, ilmu tauhid Asy'ariyah atau Al-Maturidi ini, bahkan mengatakan kafir. Nauzubillah. Padahal mereka ngakunya Sunni, Ahlussunnah. Inilah sahabat-sahabat kita yang di Salafi ini. Sangat disayangkan. Mereka malah memprotes, kenapa mazhab Syafi'i mengikut Asy'ari, padahal lebih tua Imam Syafi'i. Berapa puluh tahun setelah Imam Syafi'i meninggal. Coba ya, kalau Asy'ari itu lahirnya 260, Imam Syafi'i meninggal 205, berarti kan sudah 55 tahun. Di mana dasarnya? Ini mau saya luruskan. Biar tahu kenapa. Jadi kesimpulannya adalah Imam Asy'ari ini, dia ini asalnya Mu'tazilah.
gurunya itu Abu Ali Al-Jabai bermazhab Imam Hanafi. Jadi memang kontroversial. Semua ulama-ulama besar menisbahkan Imam Syafi'i, Imam Asy'ari ini bermazhab Imam Hanafi. Pengikut Imam Malik mengatakan Imam Asy'ari ini adalah mazhabnya Imam Malik. Kemudian pengikut Imam Syafi'i mengatakan Imam Asy'ari adalah bermazhab Imam Syafi'i dari segi fikih. Ahmad bin Hanbal begitu juga. Udah. Setelah diteliti oleh intelektual ulama mutaakhirin, Allah anugerahkan kenapa ulama dulu masing-masing mengklaim Imam Asy'ari itu 4 mazhab. Alhamdulillah. Karena untung saja memang itu Allah takdirkan. Karena memang teorinya Imam Asy'ari ini lebih daripada 200 kitab dia tulis lebih. Dia ini luar biasa. Lakop dia itulah Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalimat Ahlussunnah wal Jamaah yang pertama kali menelurkan itu adalah Imam Asy'ari. Jadi alangkah lucunya ada orang ngaku Ahlussunnah mengkafirkan Imam Asy'ari. Ini silahkan nanti baca. Saya sudah menulis persamaan Mu'tazilah dengan Syiah. Di situ termasuk saya mengangkat sejarah Ahlussunnah wal Jamaah. Bisa diklik nanti di Google. Nanti saya jabarkan di situ lebih lengkap. Jadi Imam Asy'ari ini setelah diteliti, beliau adalah tulen lebih banyak kepada mengikut mazhab Imam Syafi'i. Sehingga ulama-ulama Syafi'iyah kalau dikumpulkan hampir 99,9%, bahkan kalau dulu 100%, hampir 100%. Bahkan nggak kita temukan ada ulama Syafi'iyah. Ada ulama Syafi'iyah tauhidnya di luar Asy'ari. Beda dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu dia sebahagian mengikut Asy'ariyah, Ahlussunnah wal Jamaah, sebagian Mu'tazilah. Imam Malik itu juga. Mazhab Imam Malik itu mayoritas dulu mengikut Asy'ariyah, tapi nggak semua. Mereka ada mengikut filosof. Katakan Ibnu Rushd. Ibnu Rushd yang dikenal di pesantren-pesantren Indonesia fikihnya perbandingan mazhab, tauhidnya itu keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dia tauhidnya filsafat. Malah dia menyalah-nyalahkan Asy'ariyah. Kemudian ada Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau mazhab Ahmad bin Hanbal, dulu itu kiblatnya Asy'ariyah, hampir mayoritas. Tapi setelah lahirnya Ibnu Taimiyah terpecah. Tambah lagi Syekh Abdul Wahab yang muncul di Saudi, 100% keluar, bahkan 1000% keluar. Bahkan menuduh pengikutnya, mengatakan kafir. Allahu Akbar. Silahkan yang nanti buka YouTube-nya ya. Abu Jawas. Dia mengatakan mulhid ini. Subhanallah, na'udzubillah. Jadi ini kita meluruskan jangan sampai kita jatuh dalam lembah kesesatan tanpa kita sadari. Jadi mudah-mudahan kita membuka ilmu tauhid adalah tujuannya bagaimana kita bisa mengenal Allah, keyakinan kita kepada Tuhan yang tak nampak. Tapi kita yakin. Jadi ainul yaqin, yakin mata kepala kita sama dengan yakinnya pandangan mata hati kita. Jadi ma'rifat itu adalah keyakinan kita melalui zat hati kita, melalui batin kita. Sebagaimana wanginya minyak wangi, airnya bermateri, wanginya tidak bermateri. Bisa nggak kita melihat wujud wangi? Nggak bisa. Tapi ketika kita ditanya, yakinkah Anda terhadap wangi? Yakin, percaya 100%. Nggak ada orang nggak menafikan wangi itu, tidak ada. Tapi ketika suruh ditunjukkan mana materinya, tidak bisa.
maka terlebihlah kita lebih yakin kepada Allah Sang Pencipta, lebih yakin lagi kita. Meskipun kita tidak nampak, kata Rasulullah, kalau kamu tak bisa melihat Allah, kamu harus hakikatkan Allah itu melihat engkau. Karena tidak akan mungkin bisa terjadi alam ini tanpa ada yang menciptakannya. Terjadinya perputaran siang dan malam tidak akan mungkin terjadi begitu saja. Bagaimana bisa nggak kita memecahkan tentang mimpi kita saja? Dari mana asalnya itu? Kalau bukan Allah yang menjadikan semua persoalan hidup ini. Jadi ketika kita mengenal Allah, ketika Allah sudah turunkan melalui wahyunya Al-Quran, melalui Rasulullah SAW, ketika Allah menyebutkan dirinya turun, dirinya duduk di atas arsy, dia mengatakan yadullahu fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Jangan sampai kita sebut Allah bertangan sebagaimana makhluk, atau kita sebut tangan meskipun kita tidak samakan dengan makhluk. Jangan sampai sifat-sifat Allah yang di dalam Al-Quran kita menafikan itu. Jadi Imam Ghazali ini mengangkat bagaimana pemahaman salaf, ulama salaf itu adalah sebagaimana yang ditafsirkan, ditakkan oleh para sahabat. Jadi sahabat semua itu mentakwil, tidak pernah ada sahabat mengatakan Allah bertangan. Kan baru ulama mutakhirin. Meskipun ada yang mengatakan tangannya tidak seperti manusia. Jadi yadullah itu kekuasaan Allah. Turunnya Allah, apakah fisiknya yang turun? Nah, jadi ketika kita ingin bagaimana mema'rifatkan, apa yang dikatakan ma'rifatullah, makanya Imam Syafi'i itu selalu berdoa, Allahumma mamnun alaina ya Allah bisafa'il ma'rifah. Ya Allah, jernihkanlah aku dengan kebersihan ma'rifat. Jadi Imam Shibli, kenapa Imam Shibli ini adalah ulama tasawuf sufi? Semua ulama sufi yang bersih itu adalah titik awalnya adalah mensucikan ma'rifatullah. Mabda dasar daripada ma'rifat itu adalah Allah. Bagaimana kita bisa mengesahkan Allah? Baru setelah itu terserah. Setelah itu seluruh ajaran-ajaran Al-Quran itu ada takwil ma'rif, ada ma'rifatnya. Jadi dasar utama ma'rifat adalah mengenal Allah. Jangan sampai kita ada keraguan dengan Allah. Ketika kita sholat, kita ragu dengan Allah, tertolak sholat kita. Jadi ibadah kita tertolak. Kalau sudah lemah tauhid kita, ketika kita ditimpa cobaan, kita katakanlah miskin, sakit, menderita, dihina orang, kita dalam hidup pasti problem banyak. Kita mengeluh. Nah, ini berarti tauhid kita lemah. Disinilah kita bagaimana bisa untuk meyakini ayat-ayat Allah itu adalah benar. Jadi ma'rifat kita meyakini ayat-ayat Allah. Ketika Allah mengatakan kita harus sabar, la taqnatu min rahmatillah in kuntum mu'minin. Jangan pernah kamu wahai orang beriman berputus asa terhadap nikmatku. Jadi kayak manapun cobaan yang kita alami, jangan pernah berputus asa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, alladzina amanu wa amilus shalihat, dengan syarat beriman dan beramal saleh, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jangan pernah ada rasa takut dan jangan pernah ada rasa duka cita. Nah, di sini tauhidnya apa? Artinya Allah menyuruh orang beriman yang beramal saleh. Apa tingkatan amal soleh orang beriman? Sholat dulu, ya. Jangan lagi diterjemahkan lagi amal soleh perbuatan baik yang ujung-ujungnya dulu. Dia senyum, dia bersedekah, dia bangun jalan, dia bukan itu dulu. Sholatnya dulu, rukun Islamnya dulu, puasanya dulu, hajinya dulu, zakatnya dulu. Apabila sudah sempurna rukun imannya, rukun Islamnya, rukun imannya baru beriman kepada Allah.
kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada qada dan qadar, ketentuan Allah, qada, ketetapannya. Ketika Allah sebutkan dalam Al-Quran, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Kata Allah, kalau kamu semuanya aku kayakan, kamu semua akan membangkang, semuanya akan jauh dariku, kata Tuhan. Iya. Kita kalau kaya kali mungkin nggak mau duduk sini, Pak. Nggak mau lah. Pasti kita ganti hotel. Itu pun hotelnya mesti berbintang 6 ke atas, berbintang 5 ke atas. Kalau hotel-hotel yang bintang 4 ke bawah, nah maaf, kalau udah duitnya triliunan, ya kan. Apalagi duduk di majelis ilmu, sangat berat. Setiap hari keluar negeri. Nah, itu memang Allah sebutkan alhaakumut takatsur. Ini tauhid ini. Kenapa Allah sudah klaim manusia itu alhaakumut takatsur, suka bermegah-megah, suka yang glamor, suka yang senang. Makanya Allah perintahkan sholat supaya jangan alhaakumut takatsur. Hatta zurtumul maqabir, sampai engkau masuk ke liang kubur, kata Allah. Baru kamu tahu, baru kamu sadar dunia yang kau cari itu ternyata bukan itu yang menolong engkau, kata Tuhan. Keputusasaanmu di dunia itu ternyata itu salah. Kemiskinanmu di dunia yang sabar, kata Allah, ternyata itu yang meninggikan derajatmu di alam barzah dan di alam akhirat dan di surga nanti. Sementara kita dunia, orang yang nggak sholat berpikiran kemuliaan manusia itu diukur dari uangnya, dari pangkatnya, dari jabatannya, dari tampannya, dari cantiknya. Coba wanita-wanita kita, anak-anak kita wanita, istri-istri kita, kalau nggak sholat, stres dia kalau wajahnya tak cantik lagi. Kalau orang-orang kaya, selebritis, dia akan stres. Wanita-wanita kaya itu, selebritis itu, kalau sudah mendekati menopause, sehingga menghalalkan segala cara, mereka itu apa? Operasi plastik. Bahkan di Indonesia operasi plastik itu sekarang bukan hanya perempuan, laki-laki juga. Bayangkan, itu sudah vulgar. Mereka sudah enggak lagi merasa salah, berdosa. Padahal dalam Al-Quran itu la'anallah wa qala la takhmin ibadika nasiban mafruḍa. Di situ Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran amalan-amalan di antara yang dilaknat Allah, setan yang mengajarkan yang itu dilaknat oleh Allah, di antaranya adalah wa yubattikunna. Jadi kalau orang jahiliyah itu memotong binatang, telinga binatang. Kemudian orang yang merubah bentuk fisik manusia, termasuk orang yang operasi plastik. Itu terang-terangan disebut di dalam Al-Quran, perbuatan setan yang sengaja menyesatkan manusia yang dilaknat oleh Allah, orang yang merubah fisik. Padahal di dalam Islam, tauhid kita kepada Allah, sejelek-jelek kita, ini jelek ukuran manusia ya, bukan padahal Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, secantik-cantik makhluk itu kita. Begitu banyak makhluk Allah, ribuan malaikat, ribuan jin. Tapi manusia ahsanut taqwim. Menurut ukuran manusia, kita itu ada istilah tampan, ada istilah jelek, ada istilah cantik. Padahal ukuran Allah, sejelek-jelek manusia, kata Allah, inna syarrad dawab 'indallah alladziina kafaru fahum la yu'minun. Ingat, seburuk-buruk binatang, kata Allah, dia manusia beriman enggak sholat, mereka tak beriman, alladzina kafaru. Jadi nanti kita heran, nanti di dunia dulu kita disusukan, di dunia jelek sekali, di surga nanti, ya Allah, kenapa aku cantik sekali? Kata Allah, engkau adalah wanita yang solehah dulu di dunia. Jadi di sisi Allah, orang yang paling jelek kalau dia salat, dialah yang paling cantik. Kalau laki-laki, dialah paling tampan di sisi Allah. Kayak mana tampannya kita, kayak mana cantiknya wajah istri kita, kalau nggak salat, syarrad dawab, nauzubillah.
Bapak tahu dabbah? Binatang melata. Allah sebut dabbah, bukan insan. Sarrud dawab, seburu-buru binatang Allah. Jadi kalau istri kita, anak kita cantik, enggak salat, ini Allah yang cakap, bukan saya ya. Jangan timbul ustaznya kasar kali pun. Enggak, silakan tengok Al-Quran. Nanti marah pula sama saya kan? Enggak. Ini memang Allah yang bilang. Tujuannya apa? Jangan stres kalau nanti merasa cantik, uang jelek, uang banyak, ingin operasi, jangan. Sabar aja, ngambil wudhu saja. Nanti dia akan menjadi bidadari paling cantik di surga. Nah, itu dia ya. Itu diantara tauhid. Jadi disinilah Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Al-Ghazali mau meluruskan bagaimana Imam Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi ini adalah kiblat mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Maka disitulah lahir contoh sifatnya, ada wujud qidam, baqa, al-mukhalafatu lil hawadits, qiyamu bi nafsi, wahdaniyat, Allah Ta'ala, qudrah, Allah Maha berkehendak, iradah, Allah Maha berkehendak ya. Allah punya kemampuan, al-qudrah, ilmun, Allah memiliki pengetahuan, hayyun, hidup, hayat, sama ya. Sama Allah Maha mendengar, basar, Allah Maha melihat, kalam, Allah berkata-kata, qadiran, Allah Maha punya kemampuan, muridan, Allah punya Maha berkehendak, aliman, Allah Maha segalanya, Maha memiliki pengetahuan, hayyan, Allah Maha hidup, sami'an, Maha mendengar, basiran, Maha melihat, mutakalliman, dan Allah berkata-kata. Ini adalah diantara sifat-sifat yang selalu dihafal oleh anak ibtidaiyah, dan memang ini semua tidak bisa kita ingkari. Itu adalah sifat-sifat Allah yang memang bagaimana kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, jangan ada keraguan di sana. Kalau sudah kita ragu terhadap Allah Sang Pencipta, maka rusaklah amal ibadah kita semuanya. Itu dia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Fadhil. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai perubahan wajah, bagaimana kalau menurut ilmu kedokteran, tapi itu darurat hukumnya? Misalnya ada orang kecelakaan dan memang itu harus dioperasi, di face up gitu. Apa hukumnya menurut Islam? Itu aja. Iya. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Bagaimana kalau ada orang operasi plastik sebab cacat, kecelakaan, kita katakan orang yang sumbing ya? Boleh. Karena kalau orang sumbing itu kan dia membaca Quran, makhrajul hurufnya pun rusak. Jadi sumbing itu adalah cacat karena penyakit. Dari mungkin karena ketika hamil sang ibu mungkin nutrisinya kurang. Ketika sebelum 3 bulan janin itu masih lemah. Mungkin sang ibu tidak menjaga kesehatan dan sebagainya, maka lahir anak cacat, kita katakanlah sumbing ya, itu boleh dioperasi. Atau dia kecelakaan, kebetulan ada tetangga saya kecelakaan, Pak, ini mukanya hancur semua Pak, 90% hancur, 90% lebih, 97%, hanya 3% yang ini katanya, kata ibunya, saya nggak lihat juga. Itu dioperasi Pak, seperti semula, alhamdulillah bagus. Boleh, nggak masalah, nggak apa-apa. Seperti umpamanya saya pernah juga ada teman ditonjok biji matanya pecah Pak, nggak bisa lagi dioperasi, diobati nggak bisa, terpaksa ditransplantasi, diganti mata, nggak ada rupanya mata orang Asia, mata bule Pak. Ketika sembuh biru matanya sebelah. Ini teman saya ada di Mesir, terkejut saya, ya ini kok biru sebelah, saya bilang. Ya rezeki katanya kan. Nah, itu boleh ya, nggak apa-apa kalau itu. Yang tadi itu nggak boleh adalah, coba bayangkan lah, selebritis kita terang-terangan mengatakan cuci kukunya 5 juta, Allahu Akbar. Cuci kuku aja Pak, membersihkan kuku, menambal kuku dan sebagainya 5 juta. Belum lagi operasi dagunya, operasi hidungnya, operasi matanya yang terjepit sedikit, oh, Allahu Akbar. Terang-terangan itu. Hanya operasi sedikit saja daerah pipi 150 sampai 200 juta. Lain tiket dia pergi ke Korea sana. Coba itu di YouTube udah terang-terangan, merasa tidak lagi malu. Deddy Corbuzier tuh ngaku dia operasi plastik wajahnya. Kita katakanlah Ivan Gunawan. Kenapa saya sebut nama? Karena mereka sudah mengiklankan dirinya di YouTube untuk seluruh manusia yang melihat YouTube itu. Makanya kita sebut namanya nggak apa-apa. Seperti Deddy Corbuzier. Begitu dulu kayak mana peotnya wajahnya, ternyata operasi, bisa tampan seperti sekarang ini operasi rupanya paling banyak. Hidungnya dioperasi, dagunya dioperasi. Begitu juga Ivan Gunawan ngaku diri sendiri, saya operasi katanya. Nah itu contoh ya, contoh. Jadi kita sebut ini supaya anak-anak kita jangan mencontoh yang dilaknat Allah. Hati-hati itu. Dunia ini sebentar kita ya. Oke, silakan ada yang lain coba. Fadhil, Fadhil. Yang maksud yang merayu Allah itu gimana? Apa tuh?
Merayu. Maksudnya merayu Allah. Ada saya tadi menyebut merayu ya? Iya, merayu. Ya. Jadi merayu Allah itu artinya adalah kita itu jadi Allah itu benci kalau kita tidak mau berdoa. Benci tidak mau kita berdoa. Bahkan Rasulullah menyuruh kita ada orang berdoa itu nggak mau nangis, Pak. Kita harus paksakan nangis, tapi jangan pura-pura ya. Jangan pura-pura. Jangan berpura-pura. Kita harus paksakan meneteskan air mata. Sampai seperti itunya. Udah. Fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Itu Pak, itta'ab berdoa. Kata Rasulullah, ayat ini setelah kamu sholat doa kita itu saja Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah. Harus kamu letih berdoa. Itta'ab berdoa. Kita terus rujuk, kita harus rayu Allah, kita terus meminta kepada Allah meskipun nanti tak sama yang berinya. Ana uhibbu sauti abdi, itu ada Pak di dalam kitab Al-Hikam. Diceritakan, itu bersumber daripada hadis Rasulullah. Ada seorang hamba soleh, setiap hari beribadah Pak, menangis, ya Allah aku hari ini nggak makan ya Tuhan, keluargaku susah makan ya Allah, berikan aku rezeki biar bisa makan diriku dan makan anak istriku. Pulang dari musola Pak, ini orang soleh Pak, orang soleh ini. Ternyata tak dapat rezeki Pak, malah dia ngutang-ngutang Pak, ngutang pun dihina orang. Bayangkan dia sudah berdoa, besok dia berdoa, begitu juga Pak. Ya Allah lepaskanlah, enggak dapat Pak. Sampai malaikat mendengar jeritan dia, membantu doanya. Ya Allah ya Rabbi, hambamu telah berdoa dengan tetesan air matanya setiap malam. Dia orang soleh, dia istiqomah, dia tidak pernah berputus asa. Dijawab sama Allah, wahai malaikat, jangan kau kira aku tak dengar doa hambaku. Ana uhibbu sauti abdi. Aku lebih suka mendengar rintihan dia daripada apa yang dia pinta. Percayalah, aku tahu dia istiqomah. Apa yang dia pinta lebih dari itu. Ada dua ganjaran. Pertama, wa yadkhuluna fil akhirah. Nanti ada yang disimpan khusus untuk bagian dia di akhirat. Ada di dunia ini dialihkan Allah, boleh jadi martabat dia tinggi. Allah tinggikan martabat dia meskipun dia miskin. Kemudian Allah sehatkan anak istrinya dan sebagainya. Berapa banyak orang kaya ternyata anaknya kanker ini segala macam. Jadi doa itu nggak selamanya harus sama yang kita pinta. Nah itu ya, itu hadis Rasulullah SAW di dalam kitab Al-Hikam. Banyak lagi, sebagaimana di dalam pengajian kita yang lain. Di dalam Musnad Ibrahim bin Adham, Rasulullah itu Pak pernah jatuh gara-gara dia saking laparnya sampai menangis. Ibnu Abbas menangis, sahabatnya. Kenapa jatuh ya Rasul? Ku tengok kamu sehat tapi lemas. Aku lapar. Menangis sahabat. Seandainya engkau ceritakan bagaimana engkau lapar, pasti kami akan berusaha cari. Tapi kata Rasulullah, sabar. Percayalah, orang yang sabar cuma memang Rasulullah diharamkan dia minta sedekah, nggak boleh. Kecuali Rasulullah tidak boleh terima zakat, tidak boleh minta sedekah. Dia itu halal sama dia hadiah. Tapi kan orang nggak ada mau ngasih hadiah. Sementara dia nggak pernah mengatakan saya lapar. Udah, apa kata Rasulullah? Percayalah, orang yang sabar kena penderitaannya akan Allah tinggikan martabatnya setinggi-tingginya di akhirat. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura wa jannatan wa harira. Itu janji Allah dalam Al-Qur'an, surah Al-Insan. Percayalah, akan aku tinggikan derajatmu kata Allah sepahit apapun penderitaan yang kau terima di dunia. Ketika engkau sabar, akan kusambut engkau di akhirat bak seperti raja, dan akan hilang semua penderitaan. Tapi kalau nggak sabar ya sakit di dunia, sakit di akhirat ya kan. Nah itu dia. Oke, silakan, ada yang lain. Fadal. Pertanyaan pertama, banyak beredar bahwa bulan Muharram itu adalah lebaran anak yatim. Nah, mohon penjelasannya. Terus pertanyaan kedua adalah Allah itu ada di mana? Mohon penjelasannya lebih spesifik. Terima kasih Ustaz.
Iya. Jadi ini sebenarnya waktu kita, bisa ada ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bagi Muharram adalah bulan anak yatim. Muharram itu sebenarnya bulan mulia. Kalau kita bersedekah 2 kali lipat ganjarannya. Jadi di antara bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Di antara yang 4 bulan ini, yang paling tinggi martabatnya Muharram. Bulan Muharram ini. Ini mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, tapi kalau harinya ya Dzulhijjah, Arafah kalau harinya. Tapi kalau bulannya bulan Muharram. Orang yang berbuat salah pada bulan Muharram 2 kali juga lipat dosanya. Orang yang bersedekah. Jadi nggak ada hubungannya dengan anak yatim, nggak ada hubungannya dengan anak yatim. Cuman pada bulan Muharram kalau kita memperbanyak sedekah itu bagus, bagus sekali. Pertama mengangkat derajat kita, yang kedua mengangkat cobaan dan bala. Bala, nauzubillah ya. Kita umpamanya mau ditipu orang dalam bisnis. Dengan sedekah kita, bisnis kita yang mau ditipu orang nggak jadi malah lancar. Dengan sedekah kita mau dirampok orang, nauzubillah, nggak jadi. Gara-gara dengan kita bersedekah, kita mungkin nanti jatuh dari motor. Insya Allah mudah-mudahan enggak, sebab daripada kita bersedekah. Jadi sedekah ini banyak mengangkat bala dan keburukan. Wa yukaffir an sayyi'atikum, sayyi'ah umum, yang segala keburukan bisa diangkat dari sebab sedekah. Jadi pada bulan Muharram itu tidak ada dasarnya dia adalah bulan anak yatim. Tujuannya kita memperingati supaya kita ingat anak yatim minimal setahun sekali. Tapi sebenarnya intinya bukan anak yatim. Kalau anak yatimnya orang milioner ya nggak perlu diingat, ya kan? Intinya adalah orang miskin, anak yatim yang miskin. Kalaupun anak yatim orang kaya, kita itu hanya untuk dia mengasihi dia dari segi psikologi saja. Jadi intinya anak yatim itu adalah orang yang miskin, bukan anak yatim tulen begitu saja ya. Karena banyak anak yatim dia rumah sewanya banyak, tapi dia juga ngurus BPJS umpamanya, BPJS gratis, KJP dan sebagainya. Inilah yang terjadi di masyarakat kita, salah. Udah gitu ada datang orang ke rumah saya, Ustaz, saya selalu bersedekah tiap bulan untuk anak yatim. Tapi saya lihat anak yatim, kata suaminya, yang suka sedekah istrinya. Kata suaminya apa? Tapi kuliah rumahnya kaya, Ustaz. Ini salah, saya bilang. Salah ini. Jadi carilah anak yatim yang miskin, janda-janda miskin. Percayalah, sedekah, kata Rasulullah martabatnya ya Allah. Rasulullah pernah menangis. Kata Rasulullah, barang siapa memberikan sedekah orang yang memerlukan, kata Rasul sambil meneteskan air mata Rasulullah. Dia ketika itu di Masjid Nabawi. Barang siapa yang dia bersedekah kepada orang yang membutuhkan hajatnya, itu lebih baik daripada engkau iktikaf 10 tahun lamanya di Masjidil Haja, di masjidku ini. Bayangkan di Masjid Nabawi itu Pak, kalau di Masjidil Haram kita satu sholat berapa? 100.000 ya. Kalau di Masjid Nabawi berapa? 10.000 ya. Udah. Bayangkan, lebih baik daripada 10 tahun. Itu iktikaf itu, bayangkan, belum lagi dikalikan sholatnya. Kata Rasulullah sambil meneteskan air mata, kamu bersedekah menolong orang lain, melepaskan penderitaan orang lain lebih baik daripada engkau iktikaf di masjidku ini lebih daripada selama 10 tahun. Aktar min asal sini, khairun min asal sini. Dia iktikaf di itu 10 tahun, lebih baik dia martabat sedekah kepada orang miskin itu lebih baik. Apalagi bulan Muharram, bayangkan itu. Sedangkan di luar Muharram saja kita bersedekah seperti itu pahalanya. Ketika bulan Muharram 2 kali lipat. Meskipun mungkin hanya sebotol aqua itu dia ya. Kemudian yang terakhir adalah di mana letak Allah. Allah itu dalam Al-Quran banyak sekali. Kalau dalam Al-Quran disebut secara tekstual, wa nahnu aqrabu min hablil warid. Aku, kata Tuhan, lebih dekat daripada urat nadimu. Allah itu jangan kita bayangkan dia bertempat sebagaimana kita bertempat fisik. Nggak usah kan Allah. Saya mau tanya, jin ada nggak jin di sini? Banyak. Seandainya jin itu seperti fisik kita, nggak muat ini Pak. Ya ma'sarul jin qad istaktsartum minal ins. Kata Allah, aku ciptakan jin itu Pak lebih banyak daripada manusia. Kalau dia berbentuk fisik, wah nggak sanggup kita Pak.
Apalagi kalau sempat Allah takdirkan kita nampak setan, nampak jin, bukan setan, jin ya. Wah, nggak sanggup kita. Nggak sanggup kita. Innahu yarakum wa huwa qabiluh wa la tarawnahu. Jin bisa melihat kita, kita nggak bisa melihat mereka. Itu kata Allah. Jadi kalau ada orang bisa melihat jin, itu berarti nipu dia, bohong. Udah. Jadi kalau ada orang bisa melihat jin, itu jin yang udah berubah, bukan aslinya. Jin berubah kepada makhluk, anjing, kucing berubah, dia bentuk halu, dia bentuk mayat, atau dia berbentuk ayah kita telah mati, atau berbentuk mayat yang pecah kepalanya baru ditabrak. Itu jin berubah ke situ. Tapi kalau bentuk aslinya nggak bisa, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah itu dalam Al-Quran, wa nahnu aqrabu min hablil warid, aku lebih dekat daripada urat lehermu. Artinya setiap manusia Allah itu tahu hati kita, dia di mana saja. Bukan berarti Allah itu juga banyak. Contoh, kita punya HP Android, cuma satu HP kita, tapi seluruh benua bisa kita telusuri melewat HP Android, iya kan? Dulu nggak bisa terbayangkan itu. Jadi Allah itu Maha Kuasa. Jadi dulu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini hadis ya, banyak dalam hadis sebutkan, ya Rasulullah, sebelum diciptakan dunia ini Allah itu di mana? Pernah Allah jawab, pernah Rasulullah jawab. Apa kata Rasulullah? Baina sama wal hawa, antara langit dan hawa. Jadi dia di tengah-tengah ketika belum diciptakan bumi. Udah, itu pun tak boleh kita bayangkan berbentuk fisik. Nanti orang bertanya, ya berarti kalau gitu mana duluan, aras atau Allah? Langit atau Allah? Pasti Allah, karena dia bersifat qidam. Makanya dalam Al-Quran disebutkan Allah itu lebih dekat daripada urat nadi manusia. Artinya Allah itu sangat dekat sama kita. Apapun detak kita akan Allah tahu. Kita selalu, jadi berapa miliar umat manusia, jangan pernah merasa jauh dari Tuhannya. Itu dia ya. Jadi di mana Allah? Di makrifat kita. Apa makrifat kita? Laisa misafah baini atau bainana wa bainahu. Tidak ada jarak antara kita dengan Allah yang Maha menciptakan kita. Ingat, walaupun belum terdetak, belum kita ucapkan, Allah sudah tahu kemana akan terjadi yang kita langkahkan, kemana kita akan mati. Makanya Allah selalu merindukan kita. Kamu berdoalah kepadaku. Makanya dalam Al-Quran, dalam hadis banyak diceritakan, watabkuna katsiran, kamu harus banyak menangis. Walidhakuna qalil, kamu harus sedikit tertawa. Kata Rasulullah apa? Seandainya kamu tahu bagaimana takdirmu ke depan, seandainya kamu tahu bagaimana pedihnya azab neraka, nggak usah kan azab neraka ya. Seandainya kita tahu besok kita bangkrut, Pak, Allah nampakkan kita bangkrut, Allah. Mungkin sekarang itu udah gelepar-gelepar kita. Ibu, seandainya Allah sudah nampakkan sekarang, suami ibu poligami 10, 4-3 saja. Saya yakin ibu sekarang mencak-mencaknya. Iya. Jadi ma'rifatullah, di mana Allah, itulah makrifat kita dengan Allah. Di mana Allah, disitulah makrifat kita. Tak ada batas antara kita dengan Allah. Kita mau telanjang di kamar mandi di mana saja, kita akan melihat Allah secara batin. Allah pun melihat kita. Itu dia. Paham nggak? Kalau nggak paham saya jabarkan lagi sampai habis sisa kan. Kita kasih contoh dari saya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'ina lana fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.